apa hak ibu dari seorang anaknya? Pada Ustaz. Birrul walidain itu sejajar dengan amalan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Salah satu di antara alasan kenapa kemudian seorang ibu itu dalam hadis Nabi disebutkan mendapatkan hak bakti 3 kali lipat lebih besar daripada seorang ayah, yang Nabi mengatakan ummuka thumma ummuka thumma ummuka sampai 3 kali. Karena ibu itulah yang telah mengandung kita, ibu itulah yang telah melahirkan kita, dan ibu itu pula yang kemudian telah menyusui kita. Hari ini justru membantah dan membentak seorang ibu itu lebih mudah daripada berbakti kepadanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam acara BBM Bincang-Bincang Muamalah. Kali ini BBM kita spesial, yaitu kali ini kita membahas BBM spesial khusus Birrul Walidain. Alhamdulillah di depan kita telah hadir Ustadz kita, Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga untuk kali ini kita ditemani teman kita Husnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita akan membahas pertanyaan dari beberapa sosial media, yaitu pertanyaannya adalah apa hak ibu dari seorang anaknya? Pada Ustaz. Baik. Salah satu di antara bagian dari yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah birrul walidain, yang Allah menyandingkan amalan birrul walidain itu sejajar dengan amalan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu ya. Wabil walidaini ihsana, artinya dengan berbuat baik dan berbuat ihsan kepada mereka. Yang ini juga didukung dengan ayat lain ketika kemudian Allah menyebutkan salah satu di antara alasan kenapa kemudian seorang ibu itu dalam hadis Nabi disebutkan mendapatkan hak bakti 3 kali lipat lebih besar daripada seorang ayah, yang Nabi mengatakan ummuka thumma ummuka thumma ummuka sampai 3 kali. Ibumu, 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 baru kemudian thumma abu ya, baru kemudian ayahmu. Para ulama menyebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di mana ibu itu mengandung anaknya dalam keadaan susah, kemudian melahirkan juga dalam keadaan susah, kemudian menyusui ya, wa hamluhu wa fisaluhu, yang jarak antara kehamilan dan juga selesai penyusuan sampai disapai itu adalah 30 bulan kurang lebihnya, sekitar 2 tahun pasca melahirkan. Dan ini yang menjadi penjelasan para ulama kenapa seorang ibu itu mendapatkan hak bakti 3 kali lipat lebih banyak daripada seorang ayah, karena ibu itulah yang telah mengandung kita, ibu itulah yang telah melahirkan kita, dan ibu itu pula yang kemudian telah menyusui kita. 3 inilah yang kemudian menjadikan seorang wanita, seorang ibu, yang wanita yang kita sebut sebagai ibu tadi itu mendapatkan hak bakti kita 3 kali lipat lebih banyak daripada bapak kita sendiri. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian, karena memang hari ini justru membantah dan membentak seorang ibu itu lebih mudah daripada berbakti kepadanya. Apalagi anak-anak sekarang, karena pergaulan, karena juga mungkin
orang tuanya yang kurang mampu di dalam mendidik anaknya dengan baik. Kadang-kadang mendidik anak itu hanya fokus mencarikan sekolah semata, hanya fokus pada bagaimana mencukupi kebutuhan materinya saja, tapi dia lupa bahwa ada ruh yang juga haus, ada ruh yang juga kosong yang harus diisi. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita semua. Jadi di satu sisi memang orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya, di sisi lain seorang anak juga punya kewajiban kepada orang tuanya. Dan ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi memang kalau ditanya apa saja hak seorang ibu dari anaknya tadi, itu banyak haknya. Bahkan anak itu tetap menjadi milik ibunya, terutama anak laki-laki, meskipun dia sudah menikah. Sedangkan hari ini kebanyakan anak itu kalau sudah menikah dia lupa dengan ibunya, ya. Dia malah sibuk dengan istrinya dan lain sebagainya. Padahal harusnya dia lebih memperhatikan ibunya justru setelah dia menikah, karena potensi dia lupanya lebih banyak, potensi dia lalainya lebih besar. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Jadi ketika seorang wanita itu menikah, kewajiban orang tuanya sudah terputus kepada dirinya. Di sisi lain, meskipun dia masih punya kewajiban untuk bakti kepada orang tuanya, tapi suaminya adalah prioritas. Itu ketika seorang wanita menikah. Tapi kalau anak laki-laki enggak, sampai mati. Kalau seorang laki-laki walaupun sudah menikah, prioritas utamanya adalah tetap orang tuanya. Meskipun kewajiban kepada istri dan juga anaknya juga tidak hilang, ya. Tapi bahwa dia menjadi milik orang tuanya sampai mati itu adalah juga bagian dari yang penting untuk dia perhatikan, sehingga tidak hilang kewajiban dia untuk berbakti kepada orang tuanya setelah dia menikah. Walaupun juga seorang istri juga tidak hilang. Makanya sebenarnya ketika seorang menikah itu masing-masing harus berusaha untuk membantu pasangannya di dalam berbakti kepada orang tuanya. Ustaz, terkait hak ibu kepada kita, terutama kami ini laki-laki ya Ustaz ya. Kami ini laki-laki itu punya cara yang berbeda untuk ngasih tahu kalau kami itu sayang sama ibu kita, ya kan? Nggak seperti perempuan. Kalau perempuan kan mengungkapin cara sayangnya itu ya Secara lisan. Ya kami ya bingung juga Ustaz, mau berubah. Kadang-kadang kan kita kan ada gengsi ya Ustaz ya, namanya laki-laki itu pasti lebih besar gengsinya ya. Secara umum begini, artinya memang antara laki-laki dan perempuan kan memang secara karakter berbeda ya. Kalau memang perempuan itu lebih dominan di perasaannya, sehingga ketika dia memang sayang ya dia ungkapkan, dia ceritakan, dia sampaikan. Sedangkan kalau kita laki-laki ini kan lebih banyak di logika, lebih dominan logikanya daripada perasaannya. Cuman bukan berarti kita juga nggak perlu mengungkapkan. Mungkin kita justru perlu belajar untuk memahami perasaan itu. Kita juga mungkin perlu belajar menunjukkan bagaimana kemudian kita sayang kepada ibu kita tadi itu dengan hal yang lebih berbeda dari kebiasaan kita. Kalau mungkin kita biasa-biasa aja sebelumnya, ya mungkin kita tunjukkan lebih gitu, misalnya dalam bentuk apa ya, mungkin fast respon lah misalnya, atau dalam bentuk berkata-kata yang lebih santun. Justru setelah menikah itu kata-kata kita lebih santun kepada orang tua. Itu kan hal yang secara praktisnya itu orang tua akhirnya juga menandai, oh ini anak saya udah beda nih gitu. Dan itu yang memang mau nggak mau kita tunjukkan sebagai bagian dari bentuk bakti kita kepada orang tua. Bahkan Allah sendiri kan melarang kita untuk mengatakan ya. Yang para ulama menjelaskan tafsir dari ayat ini bahwa kalau seandainya dalam bahasa Arab itu ada kata yang lebih pendek daripada itu saya juga akan dilarang. Karena kata itu yang kemudian akhirnya menjadi awal sakit hatinya orang tua kepada kita ketika dia memerintahkan kepada kita kemudian mengucapkan tadi itu, ya akhirnya kemudian menjadi asbab tidak ridhonya orang tua kita kepada kita. Dan itu yang kemudian kita harus betul-betul hati-hati jangan sampai itu terjadi pada kita, karena nasib kita di akhirat juga bergantung kepada bagaimana ridhonya orang tua kepada kita gitu.
Dan ini yang kemudian penting dan harus ditunjukkan memang dalam hal yang lebih apa istilahnya ya beda dari kebiasaan kita gitu lah. Itu yang mungkin perlu kita lakukan dan kita harus belajar melakukan itu supaya ya ibu kita tahu. Sebenarnya kita nggak usah ngomong pun juga ibu kita tahu kok ya. Kalau kemudian kita bisa menunjukkan kepada ibu kita dengan hal yang berbeda dari kebiasaan kita tadi itu, ibu juga akan menandai itu, akan menilai itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita perhatikan. Wallah. Ada nggak pertanyaan Husnul Khotimah tentang seorang ibu gitu kan? Nah Ustaz, mungkin kalau kita dari kecil tidak dapat kasih sayang dari ibu, apakah kita masih wajib berbakti kepada ibu?